Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ia dilahirkan di Tuskurasan pada tahun 1058 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1111. Periode kehidupan Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu periode Prasufi dan periode Sufi. Awal kehidupan Al-Ghazali, ia telah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf, dan sepeninggal ayahnya, Al-Ghazali dan adiknya dititipkan kepada seorang sufi, dan dari sinilah ia mengenal dasar-dasar ilmu tasawuf. Popularitas Al-Ghazali yaitu ketika ia diangkat menjadi seorang guru besar sekaligus sebagai pimpinan tertinggi atau rektor Universitas Nizamiyah Baghdad. Dan di Baghdad ia dikenal sebagai piawai debat dan menjadi rujukan yang kuliahnya ditunggu oleh orang banyak. Sampai di sini kehidupan Al-Ghazali disebut dengan periode Prasufi. Karir Al-Ghazali tidak selalu di atas, tetapi ia juga mengalami kemunduran. Al-Ghazali pun bertekad untuk menghindari sikap taklid atau ikut-ikutan dan selalu berusaha mencari ilmu yang pasti dan meyakinkan atau ilmu yakini. Dalam perjalanannya mencari ilmu yakini itu tidak sebentar. Awalnya ia skeptis dengan kebenaran informasi duniawi dan tidak yakin dengan kebenaran yang diperoleh melalui alat-alat duniawi. Dan kemudian ia tertuju pada kemampuan rasio dalam mencari ilmu yakini. Dalam mencari ilmu yakini, ia juga pernah mempelajari ilmu kalam, ajaran taklimiyah, dan filsafat. Namun ia tidak berhasil menemukan apa yang dicarinya. Bukunya Maqahid Al-Falasafi dan Tahafut Al-Falasafi merupakan gambaran kritik Al-Ghazali terhadap ilmu filsafat yang menjadikan rasio sebagai dasar dalam menemukan suatu kebenaran. Selanjutnya, puncak krisis spiritual membawa Al-Ghazali kepada ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang sudah ia pernah pelajari suatu kecil. Al-Ghazali sendiri sudah berketetapan hati untuk menggunakan metode yang dipakai oleh Sufi dalam mencari ilmu yakin yang selama ini ia carinya. Namun, pilihan tersebut bukan tanpa syarat. Al-Ghazali harus melepaskan diri dari segala sesuatu yang mengganggu seperti uang atau apapun yang dilakukan bukan karena Allah SWT. Al-Ghazali membutuhkan waktu hampir 6 bulan untuk mengambil keputusan meninggalkan segala kemewahan dan kepopuleritasannya. Setelah itu, ia uzlah atau mengasingkan diri selama 11 tahun. Pada fase ini, Al-Ghazali menjalani suluk, sesuatu yang memang harus dijalani oleh seorang sufi. Ia melakukan kontemplasi atau khalawat, pengasingan diri atau uzlah, latihan atau riyadah, menaklukkan hawa nafsu atau mujahadah, zikir, dan melakukan pensucian diri. Selanjutnya, mengajar dan menulis buku. Selepas fase uzlah, Al-Ghazali kembali ke Naisapur dan Tus. Kegiatannya lebih banyak mengajar dan menulis buku. Buku-buku Al-Ghazali antara lain ada Ihya Ulumuddin, Tahafut Al-Falasifah, Maqahid Al-Falasifah, dan lain-lain. Buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia sendiri. Dan banyak buku-bukunya yang mewarnai khazanah pemikiran umat Islam sampai sekarang. Selanjutnya ada 1. Sumber pengetahuan. Al-Ghazali meyakinkan bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu akal, indera, dan intuisi. Bagi Al-Ghazali, indera merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting, khususnya dalam menangkap informasi-informasi empiris. Ada karakteristik indera menurut Al-Ghazali. Yang pertama, indera merupakan instrumen pertama yang dimiliki manusia dalam menangkap informasi. Kedua, realitas yang dapat ditangkap oleh indera adalah realitas empiris. Realitas empiris itu sendiri merupakan realitas yang didapat dari pengamatan berulang-ulang dari indera. Selanjutnya, yang ketiga, walaupun memiliki kekurangan dibanding akal, indera merupakan instrumen penting untuk mengetahui realitas empiris, dan informasi indrawi itu juga penting bagi akal. Yang keempat, indera bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir,
Jika terjadi pertentangan antara informasi indrawi dan akal, maka informasi akal lah yang dianggap benar. Menurut Al-Ghazali sendiri, pengetahuan indrawi memang dimungkinkan keliru, dan akal lah yang dapat mengetahui kekeliruan indrawi tersebut. Selanjutnya, akal ibarat cermin. Menurut Al-Ghazali, akal itu ibarat cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai realitas yang diperoleh melalui akal dapat dipercaya objektivitasnya. Kalaupun pengetahuan akal itu kemudian dianggap keliru atau salah, kekeliruan itu sebenarnya bukan bersumber dari akal, tapi bersumber dari informasi indrawi yang mengalami reduksi akibat khayal dan waham. Khayal dan waham atau sering disebut juga khayalan dan angan-angan. Jadi, sesuai dengan pernyataan Al-Ghazali bahwa pemikiran yang salah bukan disebabkan akal yang keliru, melainkan karena akal dikuasai oleh khayalan dan angan-angan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pratiwi. Sedangkan yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi ini sendiri diyakini bisa membawa manusia pada puncak kebenaran melalui nur ilahi yang diberikan ke dalam hati. Ilmu yang diperoleh dari intuisi ini bisa disebut ilmu laduni, yaitu hadirnya cahaya ilahi setelah mengalami penyempurnaan. Selanjutnya yaitu ada jiwa. Menurut Al-Ghazali terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu kolbun, ruh, nafs, dan akal. Keempat elemen manusia itu bisa dipahami secara fisik dan metafisik. Misal, kolbun secara fisik berarti jantung, sedangkan secara metafisik yaitu sesuatu yang halus yang mengetahui dan memahami tentang jati diri manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.